Pernah kebayang nggak sih ada sebuah sistem pembiayaan tapi tanpa bunga? Jadi semua transaksinya itu murni jual beli yang transparan. Nah, yuk kita bedah bareng-bareng sebuah model yang menarik banget. Namanya murabahah. Jadi apa sih sebenarnya murabaha itu? Gini deh, biar gampang bayangin ya. Misalkan ada seorang penjahit, dia butuh mesin jahit baru tapi lagi nggak ada uang cash. Nah, koperasi syariah datang, terus beliin mesin itu. Setelah itu, mesinnya dijual lagi ke si penjahit dengan harga yang sedikit lebih tinggi, tapi harganya ini udah disepakati di awal loh. Si penjahit tinggal bayar nyicil deh. Simple, transparan, dan nggak ada bunga sama sekali. Dan ini tuh bukan cuma teori loh. Pembahasan kita kali ini dasarnya dari penelitian beneran. Sebuah studi di tahun 2024 yang lihat langsung gimana praktik murabaha ini jalan di dua koperasi syariah di Kediri. Jadi kita bakal lihat gimana sih sistem ini bekerja di lapangan di dunia nyata. Kedengarannya ideal banget kan? Tapi, ya namanya juga sistem, pasti ada tantangannya di dunia nyata. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Apa yang terjadi kalau tiba-tiba pembayarannya macet? Ini nih pertanyaan kuncinya. Di sistem yang dasarnya itu kepercayaan dan kesepakatan bersama, terus gimana dong kalau anggotanya, ya karena satu dan lain hal, nggak bisa bayar cicilan? Apa yang terjadi selanjutnya? Nah, di dunia keuangan syariah, kondisi ini ada istilahnya sendiri. Namanya pembiayaan bermasalah, atau kalau pakai istilah kerennya, non-performing financing, disingkat NPF. Ini tuh istilah resmi buat situasi di mana cicilannya mulai seret dan butuh penanganan khusus. Sekarang coba deh kita lihat datanya. Kelihatan kan, angkanya ini naik terus dari tahun 2020 sampai 2022. Tapi penting buat diingat, angka-angka ini tuh bukan sekedar statistik loh. Di balik setiap angka, ada tantangan nyata yang dihadapi usaha-usaha kecil, penjahit, tukang catering, pemilik warung yang jadi motor penggerak ekonomi di komunitas mereka. Oke, jadi pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Penasaran kan? Nah, kita masuk ke bagian kedua buat nyari tahu, apa sih akar masalah dari gagal bayar ini? Menurut penelitiannya, ternyata ada dua kelompok penyebab utama. Pertama, ada faktor eksternal. Ini tuh masalah yang datang dari luar yang nggak bisa dikontrol sama koperasi ataupun anggotanya. Dan yang kedua, ada faktor internal. Nah, ini masalah yang asalnya dari dalam, bisa dari koperasinya sendiri, atau dari si anggotanya. Kita bahas yang eksternal dulu ya. Contoh paling gampangnya, pandemi COVID-19 kemarin. Kebayangkan, lockdown, daya beli turun drastis, itu benar-benar pukulan telak buat usaha kecil. Belum lagi ditambah persaingan bisnis yang makin sengit dan ekonomi yang naik turun. Wah, ini ibarat badai besar yang emang di luar kendali mereka. Nah, kalau dari sisi internal, masalahnya lebih ke prosedur. Kadang-kadang nih, analisis di awal tentang kemampuan bayar anggota itu kurang tajam. Atau bisa juga pengawasannya kurang ketat setelah dana cair. Dan ada juga kasus di mana anggotanya malah pakai dana itu buat hal-hal konsumtif, bukan buat modal usaha kayak rencana semula. Oke, kita udah tahu masalahnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Solusinya gimana? Nah, ini dia bagian yang menarik banget. Gimana sih cara lembaga yang berbasis komunitas ini menyelesaikan masalah-masalah tadi? Yang keren, koperasi-koperasi ini tuh nggak langsung main paksa atau ambil tindakan keras. Mereka punya rencana pemulihan yang terstruktur. Ada 3 langkah utamanya. Ada rescheduling atau penjadwalan ulang, terus reconditioning atau persyaratan ulang, dan yang terakhir restructuring atau penataan ulang. Langkah pertama, rescheduling. Ini simple banget sih intinya, ngasih waktu lebih. Jadi kalau ada anggota yang lagi kesulitan, koperasi bisa memperpanjang masa cicilannya. Misalnya, dari yang tadinya 24 bulan, diperpanjang jadi 36 bulan. Otomatis kan cicilan per bulannya jadi lebih ringan. Ini benar-benar ngasih ruang napas buat mereka. Kalau perpanjangan waktu aja belum cukup, mereka lanjut ke langkah kedua, reconditioning. Nah, ini lebih dari sekedar ubah jadwal. Di sini, persyaratannya yang diubah. Contohnya, cicilannya bisa ditunda dulu selama beberapa bulan sampai bisnis si anggota stabil lagi. Total utangnya nggak berubah, tapi aturannya dibuat lebih fleksibel. Dan ini langkah terakhir yang paling signifikan, restructuring. Ini dilakukan kalau masalahnya udah lebih serius. Koperasi bisa aja loh nyuntikin modal tambahan kalau mereka lihat usaha si anggota ini masih punya harapan. Atau bisa juga sampai mengubah total jenis kontraknya biar lebih pas sama kondisi anggota sekarang. Fleksibel banget kan? Oke, kita udah lihat masalahnya, kita udah lihat juga solusinya. Jadi apa sih sebenarnya poin paling penting yang bisa kita ambil dari semua ini? Poin utamanya itu terangkum dengan jelas banget di kesimpulan studinya. Ternyata, sebagian besar masalah pembiayaan ini sumbernya dari faktor eksternal,
kayak bencana alam atau pandemi. Artinya apa? Ini bukan karena orangnya nggak mau bayar atau punya niat buruk, tapi karena ada kejadian besar di luar kendali mereka. Dan ini nih yang membawa kita ke pemahaman yang lebih dalam. Yang kita lihat di sini tuh bukan cuma soal angka untung rugi. Ini soal gimana sebuah komunitas saling dukung anggotanya buat ngelewatin masa sulit. Sistem ini nunjukin betapa kuatnya solusi yang fleksibel dan manusiawi, bukan sekadar aturan yang kaku dan nggak bisa diubah. Jadi ini yang bikin kita mikir ya. Di dunia yang sistem keuangannya sering banget terasa kaku dan nggak personal, apa mungkin pendekatan yang penuh empati dan berbasis komunitas kayak gini, yang fokusnya nyari solusi bareng bukan ngehukum, bisa ngasih pelajaran berharga buat kita semua?